Pendekar Legenda Sembilan Langit, Bab 40, Bayangan yang Bangkit. Air kolam jiwa naga menelan tubuh Arya semakin dalam. Dingin yang menusuk tulangnya membuat napasnya tercekat, namun ia tidak merasa tenggelam seperti biasa, melainkan melayang ke dalam kegelapan yang tak berujung. Sunyi itu bukan hampa, melainkan padat, seolah memuat jutaan pikiran dan hasrat gelap. Sejenak, hening. Tiba-tiba, dari kegelapan itu muncul cahaya merah samar, bukan dari api, melainkan dari pusaran energi murni, membentuk siluet seorang manusia. Arya menyipitkan mata. "Siapa kau?" Siluet itu maju selangkah. Saat wajahnya jelas, Arya terbelalak, kaget hingga ke inti jiwa. Itu adalah dirinya sendiri, rambut hitam yang sama, sorot mata yang sama, bahkan kilauan aura emas samar yang selalu ia sembunyikan. Tetapi ada satu perbedaan, mata sosok itu merah menyala seperti bara api, dan energinya hitam pekat, memancarkan bau darah dan kesombongan. Bibirnya melengkung dalam senyum sinis. "Aku adalah kau," katanya dengan suara berat yang bergema dari segala arah. "Aku adalah darah naga yang sesungguhnya. Bagian dari dirimu yang kau tolak. Hasratmu yang tak terpuaskan, ketakutanmu akan kelemahan, kebencianmu pada mereka yang meremehkanmu." Arya menggeleng kuat. "Aku bukan kau. Aku bertarung demi melindungi orang-orang yang kusayangi. Aku punya prinsip." Tubuhnya merespons secara naluriah, aliran Ki-9 langit berwarna hijau mulai bergolak, menciptakan perisai samar di sekelilingnya. Bayangan itu tertawa. Tawa dingin yang menembus perisai Ki Arya, membuat dadanya nyeri. "Kau bilang bertarung demi orang lain? Kau munafik. Tidakkah kau merasakan kenikmatan tertinggi saat kekuatanmu meledak? Tidakkah kau ingat saat kau hampir membiarkan guru kelam tewas, hanya demi membuktikan bahwa kaulah yang terkuat?" Ledakan emosi menghantam Arya. Bayangan itu tidak hanya berbicara, ia memproyeksikan memori yang dipenuhi rasa bersalah itu langsung ke benak Arya. Lutut Arya terasa lemas. Perisai hijaunya bergetar hebat. "Kau ingin melindungi mereka?" Bayangan itu mendesis. Aura hitamnya melompat ke arah Arya seperti ular. "Atau kau hanya ingin diakui? Dianggap pewaris sah Maharaja Kinara? Disanjung, ditakuti, dihormati? Bahkan oleh indera yang selalu kau anggap lebih kuat darimu?" Kata-kata itu menusuk, menciptakan lubang di pertahanan mental Arya. Ada secuil rasa bangga, secuil cemburu yang ia pendam. Rasa itu nyata, dan bayangan itu adalah wujudnya. "Diam!" Arya berteriak. Kali ini, itu bukan hanya teriakan, melainkan pelepasan energi. Cahaya hijau samar di sekelilingnya meledak, mendorong mundur bayangan itu beberapa langkah. Bayangan Arya terkekeh, seolah dorongan energi itu adalah pujian baginya. Matanya bersinar lebih terang. "Kau pikir bisa menolak aku? Semakin kau menyangkal, semakin kuat aku menjadi. Setiap kali kau menggunakan pedang naga, kau memanggilku." Tiba-tiba, bayangan itu mengangkat tangannya. Dari balik kegelapan yang mendalam, muncul pedang hitam berkilau, pedang bayangan naga, bentuk yang identik dengan pedang naga milik Arya. Namun aura gelap pekatnya tampak menghisap cahaya di ruangan ilusi itu. "Jika kau benar-benar ingin membuktikan bahwa kau bukan aku, buang pedangmu, buang kimu, dan lawan aku dengan jiwa sucimu." Bayangan itu mendesis. "Jika tidak, aku akan mengambil alih tubuhmu,
dan dunia akan mengenal Arya Kinara yang sesungguhnya, bukan pendekar cahaya, tapi raja kegelapan. Gelombang hitam bergolak liar. Air ilusi di bawah kaki mereka kini terlihat seperti lahar hitam, memancarkan uap yang menyesakkan. Di tengahnya, dua Arya berdiri saling berhadapan, satu dengan pedang naga yang mulai memancarkan kilau emas murni, satu lagi dengan pedang hitam dan mata merah membara. Ini bukan hanya pertarungan jiwa. Ini adalah pertarungan untuk mengklaim warisan dan menentukan siapa yang akan kembali ke dunia nyata. Arena kegelapan bergetar hebat. Lahar hitam di bawah kaki mereka bergolak, memantulkan dua sosok Arya yang saling berhadapan. Bayangan Arya tersenyum sinis, aura pekatnya tampak menarik cahaya dari sekitar. Di sini, jurusmu tak ada arti. Ini bukan pertempuran tubuh, melainkan pertempuran jiwa. Dan aku adalah bagian terdalam dari hatimu. Bagaimana mungkin kau bisa mengalahkan dirimu sendiri? Arya menarik napas dalam, lalu menurunkan pedang naga yang muncul di genggamannya hingga pedang itu menyentuh lahar ilusi. Kilatan emas di matanya tampak meredup. Aku tak perlu membunuhmu dengan pedang. Aku hanya perlu mengalahkan rasa takut yang kau representasikan. Bayangan itu mendesis. Ia tidak menyerang dengan kekuatan penuh, melainkan dengan racun emosi. Pedang hitamnya melesat cepat, menebas horizontal ke arah Arya. Begitu bilahnya menembus tubuh Arya, bukan darah yang tumpah, melainkan jeritan mental. Arya terhuyung mundur. Ia melihat dan merasakan, seberkas cahaya vital keluar dari dada kirinya, dan rasa sakitnya jauh lebih tajam daripada tebasan pedang manapun. Tepat sekali, bisik bayangan, suaranya kini terdengar seperti suara Arya sendiri yang berbisik di telinga. Setiap tebasanku adalah wujud dari penyesalanmu yang tak terobati. Keraguan bahwa kau cukup kuat untuk melindungi Sari. Keraguan bahwa kau pantas mendapatkan kekuatan ini setelah kegagalanmu di Lembah Naga. Arya memegang dadanya, darah hitam ilusi membasahi tangannya. Setiap keraguan yang ia pernah rasakan, ketika ia gagal melindungi temannya, ketika ia hampir mati, ketika ia merasa tidak lebih baik dari musuhnya, semua menyerang sekaligus, seperti jutaan duri api yang menusuk jiwa. Lihat. Bayangan itu mendekat, matanya merah menyala, memancarkan kepuasan. Tanpa aku, kau hanyalah bocah penakut yang dilumpuhkan oleh masa lalu. Kau butuh aku. Kau butuh kekuatan kegelapan ini untuk benar-benar menang, untuk memastikan tidak ada lagi penyesalan. Arya terdiam. Ia merasakan kegelapan bayangan itu mulai merembes masuk melalui luka di dadanya. Ia hampir menyerah. Namun, ia menutup matanya. Ia tidak hanya mengingat wajah Sari dan guru kelam. Ia memilih untuk merasakan kembali beban harapan mereka, rasa sakit dari kegagalan masa lalu yang mendorongnya untuk maju. Aku tidak butuh kegelapan, bisik Arya. Suaranya pecah, namun tekadnya mengeras. Aku butuh mereka. Aku butuh diriku yang mereka yakini. Tiba-tiba, seluruh arena berguncang hebat. Bukan cahaya hijau atau emas yang muncul, melainkan cahaya putih bening, cahaya jiwa yang murni, yang menyemburat dari dalam diri Arya. Cahaya ini bukan kekuatan fisik, melainkan manifestasi keberanian yang mutlak, membakar kegelapan di sekitarnya. Bayangan Arya menjerit kesakitan, tubuhnya bergetar dan berasap. Cahaya itu lagi. Cahaya keberanian yang bodoh. Arya melangkah maju, cahaya putihnya menembus kegelapan arena.
Ia tidak lagi merasakan sakit atau keraguan, hanya fokus. Aku tidak akan menolak keberadaanmu. Kau memang bagian dari diriku. Tapi aku yang memegang kendali. Aku yang mengarahkan pedang naga. Bayangan itu meraung marah, mengerahkan semua energi gelapnya, dan menebas dengan pedang hitamnya sekali lagi, kali ini ke arah kepala Arya. Arya tidak menghindar. Ia menangkupkan kedua tangannya, menahan tebasan pedang bayangan itu dengan kekuatan cahaya jiwa yang membara. Krak! Gelombang kejut dahsyat memancar. Cahaya putih dan aura hitam beradu, menciptakan ledakan energi yang mengguncang seluruh kolam jiwa naga di dunia nyata. Suara retakan seperti kaca yang pecah terdengar, ruang ilusi terbelah dua, memperlihatkan kekosongan di baliknya. Arya menatap bayangan itu lurus, dengan tekad yang tak tergoyahkan. Aku adalah Arya Kinara. Bukan budak kegelapan, bukan boneka ambisi, tapi pewaris yang akan menentukan jalanku sendiri. Bayangan itu menjerit. Tubuhnya retak seperti cermin yang pecah. Namun dari retakan itu, seberkas kecil aura hitam melompat dan meresap kembali ke dada Arya. Sebelum benar-benar lenyap, bayangan itu berbisik dengan suara dingin, mengancam jiwa. Kau boleh menolakku sekarang, tapi ingat, aku akan selalu ada. Bagian dari dirimu yang kau tolak itu kini bersemayam di sana, menunggumu lelah, menunggu momen kelemahanmu. Kau tidak bisa benar-benar membunuhku. Brak. Ruang ilusi hancur berkeping-keping. Cahaya putih menelan segalanya. Arya terbangun kembali di kolam, terengah-engah, tubuhnya basah kuyup, dan di dadanya terasa denyutan dingin yang baru. Guru angin yang menunggu di tepi kolam menatapnya tajam. Kau berhasil mengusirnya, tapi ada harga yang kau bayar. Ujian jiwa tak pernah benar-benar berakhir. Arya mengepalkan tangannya. Ia tahu, pertarungan dengan dirinya sendiri tidak akan pernah selesai, tapi untuk pertama kalinya, ia berhasil berdiri di atas tekadnya sendiri, dengan bayangan gelap yang kini menjadi tahi lalat kecil di jiwanya. Kolam jiwa masih bergemuruh hebat, airnya bergolak seperti lahar. Arya sudah bangkit, namun tubuhnya bergetar liar. Bukan karena kedinginan, melainkan karena guncangan energi yang merobek dari dalam. Guru angin mengerutkan alisnya dalam-dalam. Wajahnya tegang. Tidak. Ujian belum selesai? Itu adalah eko jiwa. Bayanganmu memang hancur, tapi serpihan kegelapan itu masih ada di dalam dirimu, menghancurkan fondasi jiwamu. Arya mencoba berbicara, tapi dadanya terasa tercekat. Rasa sakitnya kini lebih parah, rasa sakit kehilangan kendali. Dari kulitnya, di area dada dan perut, muncul retakan cahaya hitam pekat yang menjalar seperti pecahan kaca di kanvas jiwanya. Dari retakan itu terdengar suara berbisik, suara yang persis mirip dirinya, namun penuh keputusasaan dan kekejaman. Kau pikir sudah menang? Kau hanya menipu dirimu sendiri. Aku akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Dan kau akan menjadi yang pertama aku bunuh. Arya memegangi kepalanya, mencengkeram rambutnya. Suara itu menusuk pikirannya, menggandakan setiap detak jantungnya hingga terasa memekakkan telinga. Tenang, Arya. Fokus. Guru angin berteriak, suaranya mengandung ki untuk menembus kabut mental Arya. Fokus pada hatimu, bukan pada ketakutanmu. Jika kau kalah di sini, retakan itu akan menjadi jurang jiwa,
bukan hanya jiwamu yang hancur, tubuhmu juga akan menjadi wadah kosong yang akan segera mati. Arya terhuyung ke tepi kolam. Ia teringat pesan guru kelam, pedang naga punya 9 lapisan kekuatan. Tanpa jiwa yang stabil, pedang itu akan memakan tuannya sendiri, karena ia membutuhkan energi naga yang murni. Seketika, pedang naga yang tergeletak di samping kolam bereaksi. Cahaya biru es bercampur putihnya melesat, bukan masuk ke tubuh Arya, tapi menusuk dan menancap tepat ke retakan hitam terbesarnya. Arya tersentak kaget, rasa sakit fisik dan mental menyerang. Ia terlempar kembali ke dalam ruang ilusi yang gelap. Kini ia melihat dirinya berdiri di tengah ruang yang benar-benar gelap, dipenuhi retakan energi, seperti cermin raksasa yang pecah. Dari setiap retakan, bukan hanya wajah-wajah orang terdekatnya yang muncul, tapi juga momen-momen paling memalukannya. Kau akan gagal, Arya. Sama seperti ayahmu. Kau lemah. Kau membuat Sari menunggu lama, hanya karena kau takut mati. Semua orang akan mati karena kelemahanmu. Kau hanya anak desa bodoh yang kebetulan punya darah Kinara. Arya menutup telinga, air matanya mengalir deras. Ini adalah serangan terakhir bayangan, membuatnya jijik terhadap dirinya sendiri. Hatinya hampir menyerah. Tiba-tiba, dari dalam liontin giok peninggalan ibunya yang ia kenakan, cahaya hijau lembut meledak dengan kehangatan surgawi. Suara lembut Dewi Kinara terdengar, melawan kebisingan-bisikan gelap itu. Anakku, jangan biarkan retakan jiwa itu menjadi jurang. Retakan bukanlah akhir, retakan adalah jalan bagi cahaya untuk masuk dan membentukmu kembali menjadi lebih kuat. Arya membuka mata, menatap semua bayangan jahat yang mengelilinginya. Ia menarik napas dalam-dalam. Cahaya putih murni di liontin itu memberinya kekuatan yang lebih besar dari ki atau pedang. Ia berteriak, suaranya bergemuruh melampaui bisikan-bisikan itu, terdengar nyata dan penuh kepastian. Aku tidak sempurna. Aku punya rasa takut, aku punya kelemahan, aku pernah gagal. Aku tidak akan menolak semua itu lagi. Tapi justru itulah yang membuatku manusia, itulah yang membuatku terus berjuang demi menebus semua kegagalanku. BRAAKK. Cahaya putih membuncah dari tubuh Arya. Itu bukan serangan, melainkan pelukan penerimaan diri. Cahaya itu merambat ke setiap retakan, bukan menutupinya, melainkan menambalnya dengan energi murni. Bayangan-bayangan jahat menjerit histeris lalu hancur berkeping-keping. Retakan itu perlahan menyatu, membentuk ruang jiwa yang kini memiliki garis-garis emas yang bercahaya, simbol dari luka yang telah disembuhkan. Arya jatuh berlutut. Rasa sakitnya hilang, digantikan oleh kehangatan dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Matanya bersinar lebih tenang. Bukan hanya emas, bukan hanya hijau, tapi juga putih murni, simbol bahwa jiwanya telah menerima sisi gelap dan terangnya, menjadikannya satu kesatuan yang utuh. Guru angin menatapnya dengan pandangan yang berubah total, dari cemas menjadi kagum. Luar biasa, kau bukan hanya menolak bayanganmu. Kau sudah berdamai dengannya. Kau telah menaklukkan hal tersulit bagi setiap pendekar. Arya tersenyum lemah. Ia menghela napas panjang, melepaskan semua ketegangan. Aku masih jauh dari siap melawan Pangeran Kelam. Tapi sekarang, aku tahu, aku tidak sendirian. Aku membawa semua yang kucintai, dan semua kegagalanku, dalam jiwaku. Air kolam kembali tenang, memancarkan aura jernih. Malam di lembah terasa sunyi,
Tapi cahaya bulan yang jatuh ke permukaan kolam memantulkan siluet Arya yang kini tampak lebih dewasa dan kokoh, bukan lagi sekadar bocah desa, tapi seorang pendekar muda yang telah menyelesaikan ujian Dao, jalan pertamanya.